Tema yang saya kirim kemarin, Ibu Bapak masih ingat ya? Tingkatkan semangat jihad. Tingkatkan semangat jihad dalam menghadapi musuh atau pembenci Islam. Temanya kok kurang, kudu digawe kereng. Saiki ini gak digawe kereng ngelamak wong-wong itu. Semakin lama pembenci Islam itu semakin lama. Maka kalau kita tidak bersikap yang sungguh-sungguh dalam menghadapi mereka, mereka akan semakin lama. Barangkali dengan tema itu Ibu Bapak merasakan kok keren ini temanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim azhamu darajatan indallah wa ulaika baik. Saudara-saudara, ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat kepada kita, diberikan kemampuan, kemudahan, sehingga kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah di Masjid As-Sabirin ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu serta bapak yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini salah satunya diantaranya bantuannya Pak Samsul Hidayat ngeser undangan sehingga ada jamaah yang dari YLG Yayasan Latiful Qulub itu yang saya dulu juga pernah isi di sana, termasuk beliaunya Pak Yusuf, Pak Samsul jamaah sana dibantu undang ini dan alhamdulillah ada data. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin tersebar berita pengajian di As-Sabirin ini, semakin tersebar dan semakin banyak pesertanya. Ya, amin. Ya. Niat kita satu saja, niat kita saja. Kita datang untuk ilmu, ya, dengan kita memahami ilmu itu, kita akan mudah melakukan ibadah. Ya. Maka, alhamdulillah, sehingga Senin, Kamis mendatang, keadaan kita semakin hari semakin banyak. Baik, Ibu Bapak saya hormati. Tema yang saya kirim kemarin, Ibu Bapak masih ingat ya? Tingkatkan semangat jihad. Tingkatkan semangat jihad dalam menghadapi musuh atau pembenci Islam. Temanya kok kurang, kudu digawe kereng. Saiki ini gak digawe kereng ngelamak wong-wong itu. Semakin lama pembenci Islam itu semakin lama. Maka kalau kita tidak bersikap yang sungguh-sungguh dalam menghadapi mereka, mereka akan semakin lama. Barangkali dengan tema itu Ibu Bapak merasakan kok keren ini temanya. Ya, begitulah.
Baiklah, ya Bapak yang saya hormati, saya mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan biar banyak dialog nanti. Ibu-ibu khususnya yang ditanya ini. Yang ditanya ibu bapak-bapak benar. Yang ditanya ibu-ibu, mengapa ibu-ibu kok sregep ngaji? Yang ditanya kan ibu-ibu toh? Banyak jawabannya ya. Banyak. Yang jelas nomor satu, ngaji itu wajib, perintah, menuntut ilmu. Belum manfaatnya dan sebagainya ya. Maka Mbok perlu dijelaskan, Mbok. Ini lo perlu ngaji Mbok, ya, perlu ngaji itu. Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Itu. Jadi begitulah ya. Maka ibu-ibu tanya lagi, sampai kapan kata Mbok itu? Pertanyaan jeleneh itu ya. Ketika saya baca itu, iki waras apa gak waras ya? Ngerti agama Islam apa enggak ya? Nek ngerti Islam, ngerti dalil, ngaji itu perintah. Tolabul ilmi perintah. Perintah. Nah, sampai kapan? Selagi masih bisa bernafas, walaupun tidak datang ke masjid seperti ini, ngaji itu kan dengan cara lain bisa belajar itu. Nah, baik, ibu yang saya hormati, Bapak, walaupun Bapak tidak ditanya, nah, kemudian, nah, saya pernah ngomong cara Jawa, bahasa daerah, anak yang Jawa nih, nah, cara Jawa, kacang orang ninggal lanjaran, kacangnya panjang itu kan jelasnya ada, sopo kacangnya, boten puan. Kacang orang ninggal lanjaran, sopo kacangnya puan. Apa kata puan? Kalau ingin negara ini maju dan berkembang, pendidikan agama Islam hapus. Iku lambene puan itu. Ini bukan fitnah, bukan hoax. Ini serius. Jadi kalau ingin negara ini maju dan berkembang, hapus pendidikan agama Islam. Ketua DPR RI ngomong ini. Ya, coba dalam kata Islam, nah itulah. Malah kalau itu sudah agak lama, kira-kira sudah 2 bulan yang lalu itu. Yang belum terlalu lama, Mbak Puan itu heran melihat orang Indonesia ngaji ngapal Al-Quran 40 juz. Baca enggak itu? Mbok sing 10 juz iku mbok juz melon, mbok juz sirsat, mbok juz apa? Baca ya. Ini bukan hoax loh ini. Heran melihat orang Indonesia menghafal Quran 40 juz itu heran. Sing juz 31 sampai 40 juz sirsat, juz melon, juz alpukat, juz apa mana? Inilah ibu apa? Di antara pembenci Islam, musuh Islam. Ya. Di sinilah dulu. Jadi kalau tadi itu puan, yang tadi berarti kacang nggak ninggal. Mbok ngono anak ngono klop. Kacang nggak ninggal lanjaran. Dulu pernah ada gelung konde itu lebih baik dari jilbab. Ibu masih ingat? Kidung lebih baik dari adzan. Sak petarangan itu. Ngerti sak petarangan? Tapi saiki arek wis nuntut Islam, gak Islam. Begini ini loh ya. Kita umat Islam harus waspada. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh Mbok tadi, yang disampaikan oleh anak tadi, ya, bukan sekedar ucapan salah, bukan.
Ada maksud-maksud tertentu di balik itu. Maka kalau dulu ada orang pidato di TV, lalu terakhir ngomong waspadalah. Ingat? Siapa itu? Bang Napi. Bang Napi ngomong waspadalah itu dalam urusan kejahatan, kriminal. Kalau saya sering ceramah lalu ngomong waspadalah, biasanya saya sering ngomong tentang pemurtatan. Karena saya bidang saya memang kristologi. Alhamdulillah saya masih dipercaya salah satu pembina mu'alaf atau muhtadin di Masjid Al-Falah. Sampai hari ini saya masih dipercaya. Jadi saya masih ada jadwal di sana. Termasuk Ramadan nanti saya ada jadwal tanggal 9 dan tanggal 16 jam 16 sore. Khusus pembinaan muhtadin Ramadan. April. Masjid Al-Falah jam 16 sore. Ruang samping itu ya. Baik. Itulah mukaddimah. Ini mukaddimah, belum sampai isinya ya. Kemudian nih Bapak yang saya hormati, pertanyaan. Saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dulu. Adakah orang yang melarang orang ngaji? Tidak ada. Salah sampai. Adakah orang yang melarang orang ngaji? Ada. Loh, sampean ngomong ada kudu iso mbuktekno lho ya. Loh, zaman saiki nek ngomong gono buktine medaheng. Adakah orang yang melarang orang ngaji? Ada. Bisa membuktikan ndi wonge? Loh, ndi wonge dadakno. Ada. Siapa yang ngomong? Allah yang beritahu. Allah sudah memberitahu ada orang yang melarang orang ngaji. Surat 6 ayat 26. Supaya kita tahu 6:26 ya. Monggo langsung terjemah kita ketemu ya. 6:26. Surat 6 ayat 26. Ya. Dan mereka melarang orang lain menggunakan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanya hendak membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Mereka melarang. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Menurut penjenengan, yang melarang itu sedikit atau banyak? Ayo, yang melarang itu sedikit atau banyak? Kok tahu nek banyak? Mereka itu jamak. Quran tidak menyebut orang-orang yang satu persatu, tapi menurut ayat ini banyak orang yang melarang orang ngaji. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Nanti nih ngaji, gak usah ngaji. Ayo bareng aku dhewe gak ngaji kok. Nang mall. Mereka melarang orang lain dan mereka sendiri juga tidak mengaji. Ini ayat. Jadi Allah itu Maha tahu. Walaupun Quran itu diturunkan di zaman Rasulullah, tapi sampai dengan kiamat kita perlu tahu bahwa ada orang yang melarang orang ngaji. Lanjut ayat 27 bener. Lanjutannya ayat 27 suratnya tetap. Dan seandainya kaum Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Menyesal ternyata. Tapi kaset. Setelah mereka dihadapkan neraka, baru dia berkata, andai kata saya dikembalikan ke dunia lagi, saya tidak akan melakukan seperti itu. Kira-kira Allah jawab ya apa gitu?
Kaset. Kaset. Tapi Allah tidak jawab kaset. Lebih dari itu. Lanjut 28. Ayat 28. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang tak dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh berdusta. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, mereka pasti melakukan seperti yang dulu. Melarang orang ngaji lagi, menanya ibu-ibu lapo kok ngaji mana. Ini Allah jawab. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, walaupun tidak mungkin, nasi sudah menjadi bubur. Inilah ibu bapak, maka kita harus tahu, sekaligus tahu akibat. Orang-orang yang melarang orang ngaji tahu akibatnya. Loh, di dunia nggak bisa sukses, Pak. Memang orang kafir di dunia bisa sukses. Orang kafir di dunia bisa bahagia, betul. Orang beriman bisa sukses. Orang beriman bisa bahagia di dunia. Di akhirat orang kafir tidak akan bahagia. Orang beriman di akhirat bahagia. Ini bedanya. Kalau di dunia dua-duanya bisa sukses. Nah, oleh karena itu ayo Allah mengingatkan kepada kita, jangan kamu sekali-kali terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir di muka bumi ini. Diingatkan oleh Allah. Baik, itu tadi surat 6 ayat 26, 27 dan 28. Sekarang surat 41 ayat 26. Monggo Bang. Ya, surat 41, surat Fusilat. Surat 41 ayat 26. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Tolong perhatikan kalimat awal. Wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir. Sing ngomong sapa niki? Wong kafir. Apa kata orang kafir? La tasma'u lihat Al-Quran. Jangan kamu dengarkan Al-Quran ini sungguh-sungguh. Jadi kalau ada orang tidak gelem ngaji, itu berarti nurut komandone wong kafir. Gak beda karo peranane Sambo nurut Sambo lho. Akhirnya ya semono iku. Wong Sambo diturut. Gak ono sing wani bantah. Memang dunia militer kan gitu, siap dan. Mbok dikongkon apa wae jawabane siap dan. Jadi kalau ada orang Islam tidak gelem ngaji, berarti nurut komando wong kafir. Karena orang kafir berkata, wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang kafir, la tasma'u lihat Al-Quran. Jangan kamu dengarkan Al-Quran secara sungguh-sungguh. Gimana kalau datang? Gak apa-apa teko, tapi gak ngrungokno serius. Mantuk-mantuk oh. Gak ngerti ngantuk di bahaya. Atau dengan istilah saya datang cukup dengan semboyan bungen tua. Napa bungen tua niku, Pak? Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ki komando wong kafir. Satu, la tasma'u Al-Quran. Jangan kamu dengarkan Al-Quran secara sungguh-sungguh. Perintah kedua, wal ghaufihi. Masih ayat itu. Buatlah kegaduhan. Jangan diartikan letterlek. Buat kegaduhan. Jangan diartikan letterlek. Kalau letterlek, sini ngaji, situ nanggap tanda bedes. Nekak noreok. Gaduh tak? Tapi ini bukan arti letterlek. Buat kegaduhan. Buat acara-acara tandingan sehingga masyarakat tidak tertarik ngaji. Lebih tertarik pada acara-acara tandingan yang lebih menarik tadi. Wal ghaufi, buat kegaduhan. Kalimat terakhir. Bukan kalimat terakhir, ayat tadi, Bu. Jangan dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka.
agar kamu dapat mengalahkan mereka. Mereka siapa? Mereka orang Islam. Orang kafir itu punya rumus. Seperti kalau kita ngerjakan matematik, ada rumus. Rumusnya apa? Tinggalkan Al-Quran. Itu komando kafir. Untuk mengalahkan orang Islam itu satu saja. Tinggalkan Al-Quran. Jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Kalau orang Islam sudah jauh dari Quran, mau Quran, pegangannya nopo? Primbon. Arep pindah omah dihitung. Arep mantu dihitung dan seterusnya. Karena apa? Tidak kenal Quran. Kenapa tidak kenal? Dilarang. Dilarang. Jadi ayat ini jelas. Orang kafir punya satu cara yang jitu untuk mengalahkan orang Islam. Jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Gimana menjauhkannya? Gak usah ngaji. Jadi alhamdulillah kalau di masjid ini alhamdulillah masih sering ada kajian seperti ini, termasuk malam dan sebagainya, alhamdulillah. Ya. Mengingatkan manusia-manusia terutama yang beragama Islam. Ngaji. Kalau orang itu tidak mau Al-Quran, ya, lah tasma'ul Al-Quran, mau Quran. Apa kata Allah? 43, 36. Surat 43, surat Yusuf, ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahman. Surat 43 ayat 36. Wa may ya'shu ya dari pelajaran Allah yang mengasihi Al-Quran. Maka biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kalau ada orang ditemani setan, itu penyebabnya cuma satu. Napa penyebabnya? Kalau ada orang ditemani setan, penyebabnya cuma satu. Napa penyebabnya? Karena dia berpaling dari Al-Quran. Coba baca kalimat itu. Wa may ya'shu an dzikri rahman. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling niku napa? Melengos emo. Nek disedono aturan Al-Quran, mboten. Disinilah. Maka kalau ada orang Islam tidak mau Al-Quran, tunggu. Jahanam tempatnya nanti. Dengan tidak mau Al-Quran, pasti ditemani setan. Dan akibat ditemani setan, lanjut 37. 37 dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka dapat petunjuk. Setan-setan itu menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Tapi mereka menyangka dapat petunjuk apa? Petunjuk setan. Walaupun salah rumangsane benar. Mudah-mudahan negara kita tidak dipimpin orang-orang yang dikerumuni setan. Karena kalau pemimpin kita orang-orang dipimpin oleh setan, ya itu salah anggapannya. Sama dengan ayat yang lain itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan pada mereka jangan membuat kerusakan muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sungguh saya ini orang yang berbuat kebaikan. Surat 8. Ya. 11 dulu ya. Tolong ya. Jadi Allah menerangkan, ini loh tipe orang yang dibimbing setan itu. Surat 2 ayat 11. Dan apabila dikatakan pada mereka, Surat Al-Baqarah ayat 11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusuhan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan. Itulah. Ketika dikatakan, apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu buat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, justru saya ini orang yang berbuat baik. Manusia bisa dibujuki, Allah nggak bisa dibujuki. Maka kata Allah, lanjut ayat 12.
Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Begitulah Allah kan. Ingatlah, ketahuilah, mereka itulah orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak rumangsani bener aja. Mudah-mudahan sekali lagi negara kita diselamatkan oleh Allah, tidak dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Amin. Baik, Ibu yang saya hormati, maka kembali lagi ngaji Al-Quran, jangan berpaling dari Al-Quran. Kalau orang itu mau dengan Al-Quran, derajatnya pasti ditinggikan. Apa artinya ditinggikan itu? Mulia di dunia, mulia sampai di akhirat. Nek mau dengan Al-Quran. Surat 7, 176. 176. Surat 7, 176. Ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan. Niscaya kami tinggikan. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya. Stop. Artinya siapa saja yang mau dengan ayat-ayat Al-Quran, Allah pasti meningkatkan derajatnya, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Tinggal kita, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, salah satunya ayo Quran. Salah duanya tadi saya baca mukadimah tadi itu, surat 9 20 tadi itu. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi azamu darajatan indallah. Derajat yang ditingkatkan. Kembali pada ayat, maka surat 7 176 lanjut. Tetapi ya silakan Bu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan hidupnya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya juga, demikianlah perumpamaan orang yang berusaha di ayat kamu. Itulah. Katakanlah seperti itu akan mendapatkan berikut. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang kadzab, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, emoh dengan Quran. Maka kata Allah, orang yang emoh dengan Al-Quran itu orientasinya dunia, tidak pernah berorientasi kepada akhirat. Maka orang-orang yang kadzab itu kata Allah, kama salil kalbi, mereka seperti anjing. Saya sering menyampaikan ayat ini di banyak tempat. Opo seperti anjing, kok seperti unta. Padahal Quran itu diturunkan di Mekah, di Madinah. Allah kok mengatakan seperti anjing, kok gak kayak unta, gak kayak sapi dan sebagainya. Ternyata Allah menerangkan mereka itu seperti anjing. Anjing itu kalau kamu halau, dijulurkan lidahnya, melet. Kalau kamu biarkan, ya melet macam nasu. Semoga negara kita tidak dipimpin para asuh-asuh. Isanya cuma melet. Jadi kan doa, mudah-mudahan negara kita tidak dipimpin para asuh. Isanya cuma salah dilingno melet, gak dilingno yo melete tambah dawa. Anjing. Kalau kita cari falsafah tentang anjing, anjing itu ya binatang yang gimana ya, tidak bisa membedakan baik dengan jelek. Anjing di pekarangan, lalu ada tamu. Anjingnya gimana? Jigong-jigong dah. Anjing di pekarangan, jeragani teko. Asu, gak iso bedakne iku jeragan iku asu. Artinya apa? Orang nek kaya asu gak iso membedakan hak atau
batin. Asu masih mari junggong-junggong diunjali balung ana dagingnya mingkem. Mari bunga-bunga diunjali sak gebok pemane 100 triliun. Mingkem. Anjing. Nah, iya Bapak yang saya hormati, Quran menjelaskan yang seperti itu. Maka itulah di antara pembenci-pembenci agama Islam. Itulah di antara musuh-musuh agama Islam. Maka sekali lagi tingkatkan semangat jihad untuk menghadapi pembenci-pembenci atau musuh-musuh Islam. Kalau ada begitu terus awak dhewe menengai entek. Kita punya kewajiban mempertahankan agama Islam, menegakkan agama Islam. Memang yang dilakukan oleh orang beriman harus seperti itu. Beda dengan yang dilakukan orang kafir. 4:76. Allazina amanu yuqatiluna fisabilillah. 4. Ya, silakan. Surat An-Nisa ayat 76. Ya. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah. Terus? Dan orang-orang kafir berperang di jalan Tauhid. Maka perangilah karang-karang setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sangat jelas perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir. Alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Apa artinya berperang di jalan Allah? Bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam melalui memakmurkan masjid, kajian-kajian seperti ini. Melalui banyak cara yang harus dilakukan. Yang tujuannya supaya agama Islam tetap tegak. Itu kewajiban kita, kewajiban orang beriman. Adapun orang kafir, walladzina kafaru yuqatiluna fisabilillah. Adapun orang-orang kafir berjuang di jalan tauhid, jalan setan. Kita menegakkan agama Allah, orang kafir menghancurkan agama Allah. Beda sekali. Disinilah Ibu Bapak tingkatkan semangat jihad kita dalam rangka menghadapi musuh-musuh Islam, pembenci Islam. Baik. Ada satu pertanyaan juga ini. Adakah orang melarang orang sholat? Tidak ada ya? Tidak ada. Salah. Ada ndi wong e. Oh yo gak nduk kene, Pak. Lho karuan nang kene karuane. Ada. Siapa yang ngomong ada? Siapa yang ngomong ada? Adakah orang melarang orang sholat? Ayo nek ngomong kudu iso nduk bukti nek gak tutup bune medaeng. Ada. Tidak usah ragu-ragu mengatakan ada. Siapa yang ngomong ada? Allah yang mengatakan ada. Surat Al-Alaq. Surat 96. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya jujuk saja ayat 9. Ayat 9. Ya, tidak usah mulai 1 enggak apa, Bu. Ayat 9. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Terjemah ya. Ayat 9 dan 10. Surat Al-Alaq ayat 9. Ayat 9 dan 10. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? 10. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Bagaimana pendapatmu Muhammad? Kalau ada orang yang melarang seorang hamba yang akan sholat, Rasulullah ditanya oleh Allah, bagaimana pendapatmu? Mungkin ada terjemah dikasih guru Muhammad. Bagaimana pendapatmu Muhammad? Kalau ada orang-orang yang melarang siapa? Melarang seorang hamba yang akan sholat.
Ada. Mudah-mudahan tidak ada di Indonesia ini ya, penguasa yang melarang orang sholat. PT mana kemarin itu karyawannya sholat Jumat dipecat ya. Baca. Kalau kita diam saja, kalau kaum buruh di situ diam saja, harus berontak itu. Ada kan ya? Ada, viral itu. Coba ya. Kalau ini ayat, kalau ini kejadian betul. Nah, ini Bapak bisa hormati. Kemudian berturut-turut ayat 11 berturut-turut 11 dulu. Tetap suratnya tetap. Langsung ayat 11 ya. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholatnya berada di atas kebenaran? Bagaimana pendapatmu kalau orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Jadi yang dilarang itu orang yang baik-baik, orang yang benar malah dilarang sholat. Bagaimana pendapatmu? Lanjut 12. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Atau dia menyuruh. Jadi yang dilarang itu justru orang yang baik. Dia sendiri baik dan menyuruh mengajak orang berbuat baik. 13. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melanggar itu mendustakan dan berpaling? Bagaimana pendapatmu jika orang mendustakan dan berpaling? Oh, hati-hati kan. Lanjut. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan? Allah Maha mengetahui. Dia mengira kalau kelakuan seperti itu tidak diketahui Allah. Allah Maha tahu. Lanjut 15. Sekali-kali tidak. Terus? Sungguh jika dia tidak mengerti berbuat demikian, niscaya kami tarik kubur-kuburnya ke dalam neraka. Kalah. Bukan Yusuf kalah. Kalah. Sekali-kali tidak. Kalau mereka terus-menerus melarang orang ngaji, terus-menerus melarang orang sholat, kalah. Tak cabut ubun-ubunannya. Saya cabut ubun-ubun mereka. Ngeri ya. Ini cara lamun tak cucup ubun-ubunan. Ngono. Jangan dianggap ini gertak sambel. Enggak, Allah enggak pernah gertak sambel. Sungguh. Kalau mereka tidak berhenti membenci Islam, tidak berhenti memusuhi Islam dengan lesan-lesan berbisa tadi, cucuk bun-bunanmu. Lanjut 16. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Ubun-ubun orang yang mendustakan dan orang yang durhaka. Lanjut 17. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Biarlah mereka manggil golongannya. Kono sak partai kono aku, tulungan aku. Kono sak kumpulan kono aku, tulungan aku. Kata begitu, biar mereka memanggil teman-temannya seluruhnya untuk menolongnya. Diberi kebebasan, ayo celupkan konco-koncomu. Ngono. Tapi kemudian Allah 18. Kelak kami akan memanggil malaikat. Siapanya? Penyiksa orang-orang yang Itulah mereka memanggil konco-konconya semua, tapi Allah manggil malaikat zamannya, malaikat penyiksa. Dulu, sak konco-konco nih, luar biasa. Tinggal kita punya rasa takut kepada Allah atau tidak. Kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, terus no. Membenci Islam terus no. Memusuhi Islam terus no. Tapi kamu punya rasa takut kepada Allah, stop. Lereno. Tobato. Ya, tinggal pilih kok. Tinggal pilih. Dan Allah tidak maksa. Allah tidak maksa. Terus-terusan ngikuti hawa nafsu, monggo. Mau tobat kembali ke jalan yang benar, alhamdulillah. Silakan pilih. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam.
Nah, ya Bapak yang saya hormati, penutup 19. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuhi kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kalah, sekali-kali tidak. La tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan kamu ikuti, jangan kamu patuhi orang seperti itu. Jadi Ibu Bapak, kita dilarang patuh, kita dilarang tunduk, kita dilarang mengikuti orang-orang yang memusuhi agama Islam. Termasuk besok milih pemimpin. Quran mengatur. Quran mengatur. Allah tidak mengatakan jangan kamu pilih orang kafir, gak ngono. Itu karuan kafir. Dalam ayat yang lebih enteng lagi, jangan kamu pilih orang-orang yang lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Si cenderung tak lo jadi pilih. Apa mana nyata-nyata kafir. Luar biasa Quran. Tinggal kita kok. Belum ngaji, berarti sing dipilih meneh pemimpin sing amanah. Nek gak ngaji, sampean menehi piro? Moto duiten. Nah, baik. 9:23. Iya. Jangan milih pemimpin yang cenderung kepada kekafiran. 9:23. Al-Qalam 9 ayat 23. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Itulah ayatnya. Jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Sekalipun bapakmu, sekalipun saudaramu, sekalipun itu anakmu, kalau mereka itu lebih cenderung pada kekafiran, jangan kamu pilih menjadi pemimpin. Tinggal kita. Sikap orang beriman itu cuma satu. Kalau sudah dihadapkan aturan Allah, sami'na, cuma itu. Jangan sampai kemudian tak pikirnya siapa? Oh, setan. Disinilah ya Bapak yang saya hormati. Tadi ada yang ketinggalan saya tadi. Mbok tadi ngomong kurang satu saya tadi. Ngomong apa Mbok? Saya sudah perintahkan kepada Kemensos untuk menyusun manajemen rumah tangga. Ikuti ya. Ojo dari masjid tok kudu njuk ono. Saya sudah perintahkan kepada Kemensos. Untuk apa? Menyusun manajemen rumah. Saya masih nunggu. Ya apa? Manajemen rumah tangga yang disusun Kemensos itu. Tangine jam piro? Ya. Dan seterusnya. Adakah di situ yang nama manajemen itu kan berarti begitu rapi toh ya? Belum tahu saya. Tunggu saja. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kadzab mendustakan ayat Allah seperti tadi. Kama salil kalbi, mereka seperti anjing. Kadzab itu juga termasuk sombong. Sombong itu ya kadzab. Kadzab itu menolak Al-Quran, tidak menerima Al-Quran. Sombongnya begitu. Kadzab, ya. Walakin kadzabu, lantaran mereka kadzab. Nah kemarin tuh ada orang sombong. Saya ini punya gelar profesor kedua. Akan 3. Gelar doktor saya sudah 9. Dan akan dapat tambahan lagi 5. Di Indonesia ini saya tok. Sombong lu. Tapi semuanya honoris causa. Semuanya honoris causa. Kenapa honoris causa nih? Jadi bukan karena kuliah S3 atau membuat disertasi, enggak. Nah, jadi orang punya ilmu itu, punya titel itu kadang-kadang membuat dia sombong. Anak saya ditiru itu.
Siapa yang ditiru? Pak Korun. Korun kan berkata, saya bisa seperti ini karena ilmu saya. Loh, Pak Korun. Dia kaya raya seperti itu tidak mau mengakui bahwa itu adalah rahmat dari Allah. Saya bisa seperti ini adalah karena ilmu saya. Maka Allah gregetan. Apa kemudian yang dilakukan oleh Allah terhadap Korun? Bumi mangap. Cek gampangnya. Kira-kira bumi suruh mangap nurut? Kenapa kok nurut? Perintah Allah. Semua yang ada di bumi dan di langit tunduk patuh kepada Allah kecuali iblis. Jadi Allah nggak tunduk kalau Allah berarti iblis. Yes, mana? Bumi mangap, pecah. Begitu bumi sudah pecah, Korun dengan seluruh harta bendanya dibenamkan, bukan ditenggelamkan ya. Ini ditenggelamkan itu Fir'aun di laut. Dibenamkan, beledes. Wes, bumi nutup maneh, beres. Setelahnya itu hartanya Korun durat-arik sak dunia. Dadi nang gedhek-gedhek nemu emas, harta Korun. Ini bukan cerita fiktif, ini bukan komik ini Quran. Nek wong ngaji ngerti. Nek gak ngaji dikira komik. Ndak, Quran ndak seperti komik. Ini firman Allah. Mengingatkan kalau kamu punya berilmu, ojo kaya Korun. Tapi kamu harus punya ilmu. Jangan lalu berkata, enak bodoh Pak, salah gak dosa. Karena tidak tahu ya. Orang tidak tahu lalu melakukan pelanggaran dosa betul. Tidak. Loh kalau begitu kan enak tidak tahu Pak. Islam tidak menghendaki wong goblok terus. Maka Allah menyuruh pada kita. 21 ayat 7. Nek gak ngerti takono ngono jare Quran. Ya, 21. Monggo. Enak kok ngaji niku enak. Ketemu? Ya. Silakan. Monggo. Ayat 7 Mas Isa. Ayat ke-7. 7. Surat 21 Al-Anbiya ayat 7. Surat 21 Al-Anbiya ayat ke-7. Ya. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Terus kalimat ini. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maka tanyakanlah. Maka tanyakanlah kepada siapa? Kepada orang berilmu. Jika kamu tidak mengerti. Jadi kalau tanya urusan agama, tanya pada orang yang ngerti agama. Jangan tanya pada Pak Yudian Wahyudi. Sopo Pak Yudian Wahyudi enggak? Prof. Rektor UIN Sunan Ampel. Sunan Kalijogo Jogja. Apa kata Yudian Wahyudi? Agama itu musuh Pancasila. Ada yang ngerti? Sering nonton Pak. Profesor Yudian Wahyudi, Rektor UIN. Kalau dulu saya sering ceramah, IAIN zaman dulu, sekarang UN. Di situ juga banyak pemurtatan. Siapa yang melakukan itu? Dosen-dosen beragama Islam. Saya punya bukunya itu. Dunia, caranya gimana? Menafsiri Al-Quran dengan menggunakan tafsir Bible. Saya punya buku-buku itu. Ada pemurtatan di IAIN. Disebut IAIN mana saja. Siapa pelaku-pelakunya. Termasuk ini coba. Yudian Wahyudi, sang profesor ngomong. Gak tanggung-tanggung, rektor loh nih. Rektor UIN. Universitas Islam Negeri. Sunan Kalijogo, Jogja. Musuh Pancasila adalah bukan Islam. Agama.
Berarti semua agama itu musuhnya Pancasila. Coba lah. Maka MUI dalam hal ini sekretaris MUI Pak Anwar Abbas ngomong tegas. Pemerintah harus turun tangan, nyobot itu. BPIP, ketua BPIP. Kenapa BPIP itu? Badan Ideologi Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ketuanya kayak ngono, ketoke Islam, rektor UIN, Islam toh. Tapi omongannya nggak kena. Musuh Pancasila adalah agama. Sebelum itu beliau pernah melarang mahasiswi bercadar. Dan juga beliau pernah meluluskan disertasi mahasiswa yang S3 ya, membolehkan, membenarkan hubungan seks di luar nikah. Barangkali orang begini-begini yang disukai. Disukai siapa? Yang disukai ya, penguasa-penguasa. Nek sing kenceng-kenceng, kok kekencengan niku. Minggir. Dan seterusnya. Nah, Ibu, Bapak yang saya hormati, harus tahu. Harus tahu. Jangan sampai kita tidak tahu. Maka ada lagi kemarin itu, belum lama. Kira-kira baru ya sekitar 10 hari yang lalu. PLT Bupati Bogor berani menginjak Al-Quran hanya ingin sebuah jabatan. Gak tanggung-tanggung, kenapa sih diinjak? Maka seorang ustadz ketika sedang di Mekah mengatakan, andai kata aku ada di sampingmu, nyawaku atau nyawamu yang hilang. Artinya apa? Gak nerima no Quran di tingkatkan giro. Belum? Dia sudah menyatakan akan menginjak Al-Quran. Ya, tinggal nunggu saja. Baiklah, Ibu Bapak yang saya hormati. Leren, jika tegang-tegang. Leren. Lo kan mau personal kelima loh. Saya kita dono sih. Serut. Soalnya nggak makan terus nggak rei. Mulai gak doyan mangan loh. Lo iya mangkel, wong mangkel gak doyan mangan. Nah sekarang tak obati. Nah obati. Begini Bapak. Yakinlah. Orang-orang yang membuat rencana jahat pasti dihancurkan Allah. Rencana jahat dalam Islam itu diistilahnya apa? Makar. Kita harus yakin. Silakan mereka bekerja sama dengan teman-temannya, banyak pendukungnya dengan dana dan sebagainya. Tapi kalau rencana jahat pasti dihancurkan Allah. Salah satu contoh surat 8 ayat 30. 8 ayat 30. Al-Anfal. Ya. Dan ingatlah monggo surat 8 ayat 30. Ketemu? Ya. 8 30. 8 ayat 30. Iya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan budaya terhadap Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat budaya dan Allah menggagalkan budaya ini. Allah adalah sebaik-baik membalas budaya. Inilah kejadian ketika zaman Rasulullah. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy merencanakan kejahatan. Kalimat terakhir Allah mengatakan wayam kuruna wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana jahat dan Allah menggagalkan
kejahatan itu. Ayat ini Ibu Bapak, kalau pengen baca tafsir, ayat ini ketika turun, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah, Muhammad berangkat kamu sama Abu Bakar hijrah. Ini kisah hijrah Rasulullah bersama Abu Bakar ke Madinah. Lalu tempat tidur Rasulullah ditempati siapa? Ali. Baca tafsir. Ali disuruh menempati tempat tidurnya Rasulullah. Lu kok wani, Pak? Padahal tahu nih Rasulullah terancam. Tapi Ali diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Sami'na. Ya awak mikir-mikir, ojo aku, Pak. Kalau aku sing dipateni, Pak. Ali, pemuda yang luar biasa. Maka ketika orang-orang kafir masuk ke rumah itu tidak mendapatkan Rasulullah, tapi mendapati siapa? Di Muhammad. Enggak tahu. Yang ada Ali. Muhammad kemana? Diperintah oleh Allah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bersama Abu Bakar. Sebetulnya terlacak perjalanan Rasulullah ketika ke Madinah itu terlacak oleh orang kafir Quraisy, terlacak. Mereka mengejar. Kelihatan itu untane Muhammad kejar itu. Tapi ketika jaraknya tidak terlalu jauh, unta tadi langsung dempel. Tidak mau bangun. Bukan kekesalan, bukan capek, bukan haus. Kemudian unta ini diputar balik menuju ke Mekah lagi, bangun jalan. Diputar balik lagi menuju ke Madinah. Siapa yang buat begitu itu? Andai kata Allah membiarkan Muhammad mati tengah jalan, dibunuh oleh orang-orang kafir, maka kalimat terakhir wayam kuruna. Mereka membuat rencana jahat, tapi Allah menggagalkan rencana. Ini bukan satu-satunya. Jadi penjenengan harus yakin, selama penjenengan itu berada di kebenaran, tidak usah takut dengan orang-orang jahat. Kita itu kan saya kena penyakit engkogek. Yakin. Loh, kalau saya nanti dibunuh betul, Pak. Menegakkan kebenaran lalu mati dibunuh, hukumnya sahih. Melakukan pembunuhan dan korupsi banyak terus mati sangit. Bedane mek titik, sangit karo sahid. Milih ndi? Yo milih sahid, Pak. Sing milih sangit tak setor nang gone lawang kono. Berarti wis strip bisa. Baik. Ini obat supaya tidak takut. Ketika Rasulullah berada di dalam gua bersama Abu Bakar, 2 orang. Abu Bakar digigit ular. Gigit. Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Saking capek. Tidur. Abu Bakar digigit ular. Sakit betul. Tapi dia tidak sambat dan tidak mancal-mancal. Loh, baca tafsir. Baca tafsir. Kenapa? Karena kalau dia mancal-mancal, Rasulullah nanti terbangun. Begitu cintanya sahabat pada, begitu cintanya rakyat pada pemimpin. Nih, pemimpinnya genah. Nih, pemimpinnya gak genah. Ulot kan ini ojo nokot aku, ucap ojo niku lho. Ngono. Maka begitu Rasulullah terbangun, melihat pahanya Abu Bakar ada darah. Kenapa? Saya tadi digigit ular ya Rasulullah. Itu kamu enggak. Saya tidak ingin Rasulullah terganggu. Subhanallah. Begitu pengorbanan bawaan pada atasan. Dalam rangka menegakkan, tingkatkan semangat jihad. Dalam rangka, nah, ya Pak. Saya katakan itu tidaknya kepada Nabi Muhammad toh.
Makar itu juga terjadi kepada Nabi Musa. Orang gede, penguasa rapat. Surat 28 ayat 20. Supaya kita tahu, ini loh penggede rapat tujuannya 20. Surat 28 ayat 20. Ya, silakan Ibu. Surat 28 ayat 20. Iya. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau. Stop. Seorang laki-laki datang lalu beritahu, hai Musa, sesungguhnya yang berunding siapa, Bu? Para pembesar. Para pembesar ini sedang berunding. Membicarakan siapa? Engkau. Engkau siapa itu? Nabi Musa. Jadi penguasa negeri rapat, materinya atau yang dibahas, ya apa carane Nabi Musa iso dipateni. Tolong diulang lagi dari awal. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuh. Terus? Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada. Itulah. Jadi yang rapat tadi siapa? Pembesar negeri. Tujuannya membunuh. Dulu penjara itu dipenuhi orang jahat untuk menyelamatkan orang baik. Sekarang penjara banyak dipenuhi orang baik. Aneh ya. Nek orang baik-baik di penjara, sing ngono. Ya. Jere sapa iku? Jamane edan. Jayabaya. Bukan Jayabaya ana Rama. Jamane zaman edan. Sing ora edan jangan titik. Iki ana terus e. Wong-wong biasane mandeg nang kono. Wedi gak keduman kabeh-kabeh. Si ana tutupi. Jamane edan, sing ora edan ora keduman. Maka lanjutannya adalah wong-wong sing sadar. Eling lan waspada. Eling apa? Semua perilaku kita diawasi oleh Allah. Jadi gak melu-melu. Bahasa ngono rebutan koyo ngono ben-bene. Barang yang haram mengakibatkan kehidupan yang enggak karu-karuan, sadar, waspada. Jadi apa yang dikatakan Jayabaya itu ketok sepele tapi penting. Zaman edan, sing ora edan ora keduman. Tapi untuk bagi orang sing eling lang waspada. Eling nang sapa? Eling marang Gusti. Nek sampeyan eling marang Gusti Allah napa kok sampeyan? Eling juga. Hidup ini timbal balik. Surat 2 152. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Surat 2 152. Ya, siapa ketemu? Surat 2 152. Kalimat pertama saja terutama, ya. Surat Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Stop. Ingatlah kamu kepadaku. Ku siapa? Ku Allah. Kalau kamu ingat aku, ingat Allah, aku Allah ingat kamu. Kalau kamu lupa aku, ya tak umbaran. Ada loh orang itu waktu hidup gak eling belas marang Gusti Allah. Belas gak eling. Sampai akhirnya mereka diumbar oleh Allah. Begitu ketemu di akhirat, mereka protes. Ya Allah, ya Tuhan,
Mengapa ya Allah engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulu waktu di dunia melihat. Jadi wong kafir ku wani protes loh. Ya. Nang akhirat itu protes sama Allah. Luar biasa kekendelan wong kafir. Surat 20. 124. Ya, 100 ya surat 20. Ya, silakan. Surat 20 ayat 124. Protesnya orang kafir pada Allah di akhirat ini. Jadi wong kafir kan di dunia tok mokong. Di akhirat jadi mokong. Ya, Ibu ketemu? Surat 20 tahap ayat 124. 124, ya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dikumpulkan pada kiamat dalam keadaan buta. Lanjut. Protes ya. Ya, lanjut. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Protes ya Tuhanku. Mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku dapat melihat. Apa kata Allah? Lanjut 126. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Itulah akibat waktu di dunia mengabaikan ayat-ayat Allah. Mengabaikan itu apa? Gak ngereken. Gak ngereken salah apa mana ngelarang. Oh tambah temen. Gak ngereken itu salah apa mana ngelarang. Contoh gak ngereken ayat Allah. Hakim pengadilan negeri yang berani meloloskan permohonan pernikahan beda agama. Laki-lakinya Islam, perempuannya Katolik. Maka permohonannya dikabulkan tak? Tidak ngikuti. Nah, ini PN Surabaya dan PN lain juga banyak. Dikabulkan, lolos. Karena pengadilan negeri meng-ACC pernikahan campuran, maka Dispenduk Capil juga menerbitkan akta nikah. Sah tak? Sah. Nurut zina menurut Allah. Pernikahan beda agama, Islam dengan yang lain zina menurut Allah. Oke, di Islam itu lo tegas. Nek gak ngaji gak ngerti. Dalilnya nikah itu hak asasi. Nikah itu yang penting saling mencintai. Walaupun saya tidak seagama, Pak, saya tidak akan mempengaruhi istri saya. Beres, Pak. Tapi menurut Al-Quran, pernikahan seperti itu tidak sah. Nah, wong sing gak dengan Quran, gak ngono, gak kena mergo wetone, wage mbek pahing, ngono tok ya, keplek. Kan ngono ta? Jangan ada ibu bapak yang seperti itu. Nek sampean Islam sing ngono, neraka. Bapak sampean kok kereng, Mbak? Lha iya iki temen. Berarti syirik itu. Berarti syirik. Dengan mempersekutukan Allah, semua amalannya lenyap dan pasti di akhirat termasuk orang rugi. Coba. Nah, balik. Tadi orang yang buta yang protes tadi jawabannya Allah adalah dulu kamu di dunia mengabaikan. Ayat lain Allah juga jawab 45, 34. Sama jawabannya. Surat 45 ayat 34. Surat Al-Jasiyah
Wa qilal yauma surat 45 ayat 34. Ya, silakan. Monggo. Surat 45 Al-Jathiyah ayat 34. Ya. Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan hatimu dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. Pada hari ini. Yang dimaksud pada hari ini bukan Kamis tanggal 2 Maret. Bukan. Pada hari ini. Sudah neraka ini. Pada hari ini. Kami melupakan kamu. Allah nggak ngereken dia. Kenapa? Sebagaimana kamu dulu waktu di dunia melupakan. Nah, maka ibu bapak jangan sekali-kali melupakan Allah. Ayatnya jelas tadi. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku Allah pasti ingat kepadamu. Kalau kamu lupa, Allah juga nggak ngereken. Nah, kembali lagi, tingkatkan semangat jihad, kesungguhan kita di dalam menegakkan agama Allah untuk menghadapi musuh-musuh Islam, pembenci-pembenci Islam. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, habis nanti, habis. Makar tadi masih banyak ayat tentang makar masih banyak. Apakah orang yang punya rencana jahat itu merasa aman? Jangan merasa aman. Allah telah menyatakan dalam Al-Quranul Karim. 16 ayat 45. Surat 16 An-Nahl ayat 45 sampai dengan ya 16:45. Maka apakah orang yang membuat budaya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenarkan yang dihukum oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa pada mereka dari arah yang tidak mereka sadari? Apakah mereka merasa aman dari dibenamkannya? Jadi aja menolongsanya bagi Allah tidak sulit. Kalau membuat orang-orang yang rencana jahat tadi dihancurkan dengan cara dibenamkan seperti Qarun, ditenggelamkan dalam lautan seperti Fir'aun. 46 sampai 47. Atau Allah mengajak mereka pada waktu mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu. Dalam perjalanan rombongan naik pesawat, pesawatnya nabrak gunung, entek penumpangnya, matek kabeh. Kenapa? Jahat. Allah Maha tahu dan Allah tidak sulit untuk mencabut bun-bunane wong-wong jahat-jahat itu. Ini ayat. Jangan dikira. Apakah orang-orang yang makar itu merasa aman? Lu ini pertanyaannya. Baca ayat 45 tadi. Apakah orang-orang yang merencanakan kejahatan merasa aman? Jangan kamu merasa aman. Di ayat yang lain ada lagi. Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka merasa aman? Surat 7, 97, 98, 99. Tolong Bu. Kalau 96 itu jaminan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai. Surat 7 ayat 97. Iya. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami mendatang malam hari ketika mereka sedang tidur? 98. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? 99. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Orang yang merasa aman itu adalah kaum yang rugi. Aman. Masuk korupsi gak konangan. Aman. Aman. Allah itu kalau sudah membuka gampang. Anaknya ngantem arek. Anaknya siapa ini?
Anake pejabat pajak ngantemi arek. Akhire konangan lah. Dunyane bapake jalarane mek ngono tok, anake ngantemi arek. Dawa urusane. Dan ternyata tadi tambah satu lagi. Tambah satu lagi tadi. Ternyata pegawai Ditjen Pajak diberhentikan juga. Lah wong ngono wong keuangan niku. Pamer kekayaan moge ngono. Kene moli. Napa moge niku? Motor gede dunyane. Kene motor cilik. Kalau Allah membuka itu tidak sulit. Tidak sulit. Maka orang-orang yang makar jahat itu tunggu saja. Loh Pak, sampai sekarang kok mereka itu aman-aman saja Pak? Sekarang Allah berkata, penutup besar setengah 11. Oh ya, setengah 11. Penutup 982. Saya taruh penutup celing. 99 surah At-Taubah ayat 82. Iya. Maka biarkanlah mereka kelawa sedih dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang mereka salah berbuat. Ayat ini kiasan. Sekali lagi Bapak, ayat ini kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Biarlah mereka tertawa sedikit. Tertawa ini kenapa maksudnya? Seneng dah, tertawa seneng. Ya, sedikit, apa maksudnya? Ketika di dunia, biarkanlah mereka seneng di dunia. Nyalok nong ini dadi, diperpanjang meh dadi. Nek wong Indonesia gak kritis dadi ku. Tanduk mana muntah nilainya. Dadi. Biarkanlah mereka tertawa sedikit. Artinya sukses ketika di dunia. Tapi kemudian menangis banyak. Apa maksudnya menangis? Siksaan Allah terus menerus. Menangis banyak. Makanya Bapak, takutlah ayat ini. Jangan hanya berpikir duniawi tok. Tapi juga jangan berpikir akhirat tok. Islam itu dunia dan akhirat. Itu Islam. Mulane doa sapu jagat jenenge sapu jagat. Cekak aos. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ditambah maneh. Wa qina. Kok usah dirici-rici ya Allah. Gak cukup bukune. Nek dirici-rici ya Allah. Gak cukup. Cekak aos. Tapi kalau penjenengan munajat kepada Allah diceritakan gak apa-apa. Ya Allah, cucu saya ya Allah, gak apa-apa. Baik, sampai di sini. Tingkatkan semangat jihad. Kesungguhan jihad bukan berarti perang loh ya. Kesungguhan di dalam rangka menegakkan agama Allah melalui belajar seperti ini, melalui memperbanyak sedekah, mempererat ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Dalam rangka menghadapi orang-orang kafir, orang-orang pembenci atau musuh Islam. Kalau sudah seperti itu, rawi-rawi rantas, no. Baik, tidak ada pertanyaan ya, sudah 11:30. Ada yang tanya? Monggo. Bentar. Tolong Pak pakai mic. Soalnya ini 76 telinganya sudah agak berkurang. 76 agak berkurang ini. Ini loh Pak yang kita sadar. Yeah. Orang Kristen itu kan baca sholawat di gereja ya Pak ya. Kadang-kadang jelaskan Oh gitu, iya. Tapi kok kayaknya memang dari kan saja itu orang pada pakai jilbab tapi mereka Betul, Ibu, Bapak. Sekarang ini banyak orang pura-pura.
Dan itu salah satu strategi menipu umat Islam, memurtadkan umat Islam. Lah orang Islam dhewe ya goblok pisan. Diundang di gereja, ceramah di gereja, bangga. Saya ini ustadz, saya sering diundang ke gereja untuk ceramah di gereja dan saya senang. Karena apa? Yang jelas, mari ibu bapak pahami betul dan amalkan betul surat Al-Kafirun. 1. Lakum dinukum. Yang kedua seperti yang terangkan kalau tidak salah Kamis yang lalu, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum. Jangan campur aduk. Anda orang gereja, silakan ngaji Alkitab. Silakan. Saya orang Islam ngaji Al-Qur'an. Loh, kadang-kadang Bapak kok Alkitab. Silakan. Alkitab yang saya kutip saya tidak akan menyalahkan artinya. Ini yang perbandingan. Karena kalau dicampur rusak. Ingat saya terangkan kemarin ya. Hak dan batil. Sampai saya mengistilahkan jangan terjadi nasakom jilid 2. Nasional. Agama komunis. Nasional. Siapa nasional waktu itu? PNI. Belum ada PDI, baru lahir. Agama Islam. Sebagian umat Islam waktu itu ketok bodone. Mudah-mudahan wis tobat. Komunis PKI. Jadi satu. Nyanyiannya mantep. Nasakom bersatu. Singkirkan kepala batu. Siapa kepala batu nih? Masumi. Karena Masumi tidak mau campur dengan PKI. Akhirnya Masumi dihancurkan dah. Mudah-mudahan tidak terjadi nasakom jilid 2. Jadi balik ibu, mestinya pemerintah juga harus tegas. Agama, jangan sampai seperti itu. Sekarang ini ayat yang dibaca itu kadang-kadang tengah-tengah diselipi ayat mereka. Makanya hati-hati. Jadi ayo Al-Kafirun dipahami betul. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku menyembah Allah. Kamu menyembah selain Allah. Jiro lu bleng. Wah, aku gak melu-melu. Aku jelas Allah. La ilaha. Mereka jiro lu bleng. Yang terakhir lebih tegas. Lakum dinukum. Nah, kalau sudah orang Islam seperti itu, menter, walaupun dibujuki model apa, tidak bakal kabur. Ngaten nggih Bu? Ya. Cukup satu saja ya. Napa Bu? Ya, silakan. Suami istri beda agama. Ya. Ya. Rasulullah sudah jawab, kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap bayi yang lahir fitrah. Walaupun dilahirkan oleh suami istri yang beda agama, walaupun dilahirkan oleh orang yang kafir, anak fitrah suci. Jangan sampai ada anak janda. Cuma panjang hubungannya dengan waris nanti. Jadi kalau ibu bapak mempelajari bab waris, ternyata apa yang menyebabkan anak itu tidak dapat waris? Panjang. Paling aman, sami'na ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu Allah dan taatlah Rasul. La'arakum turhamun. Allah pasti beri rahmat. Ini gak taat, laknat. Yo wis. Ampun ya, cukup ya. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita semakin taat kepada Allah. Dengan taat kepada Allah, Allah selalu beri rahmat. Mudah-mudahan Ibu, Bapak, kita senantiasa ya diberikan kemudahan Allah dalam kehidupan ini, kesehatan yang baik, sehat yang bermanfaat, kemudahan rezeki, halalan, thayyibah dan barokah. Dan jangan kita dimatikan oleh Allah, termasuk anak turun kita. Jangan dimatikan oleh Allah kecuali tetap dalam keadaan beriman dan husnul
khotimah. Terakhir mudah-mudahan Allah menyatukan hati umat Islam di mana saja, terutama hati umat Islam di Indonesia ini. Karena kita sadar bercerai-berai pasti akan membawa kehancuran. Akhirnya Allah satu zat yang maha kuasa untuk mengabulkan doa dan permohonan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.